Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini adalah pertemuan ke-6. Saya akan membicarakan secara ringkas tentang narasi, deskripsi, dan analisis. Perlu diketahui, minggu depan kita akan bertatap muka maya. Jadi adik-adik harus sudah mempersiapkan diri bahwasannya kita ada bertatapan maya melalui learning. Hari ini adalah kita membicarakan narasi, deskripsi, dan analisis secara singkat. Nanti adik-adik bisa melihat contohnya di bahan kuliah yang sudah saya upload di learning. Deskripsi, pengertian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti diskusi adalah suatu paparan, uraian atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. B. Jenis-jenis deskripsi. Pertama, pola deskripsi spasial, yaitu suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek yang didasarkan atas ruang dan waktu. Kedua, pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan sebuah objek. Pola pengembangan ini terbagi atas dua jenis, yaitu pola subjektif dan pola objektif. Pola subjektif yaitu pola pengembangan paragraf deskriptif dengan cara menggambarkan objek sesuai dengan penafsiran yang disertai kesan atau opini dari penulis. B. Pola objektif yaitu pola pengembangan dengan cara menggambarkan objek secara apa adanya, tanpa disertai opini penulis. Ketiga, pola deskripsi pengamatan atau observasi. Ini merupakan suatu pola pengembangan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Kemudian adik-adik berikut adalah narasi. Pengertian, narasi merupakan salah satu jenis paragraf yang rangkaian peristiwanya dijelaskan dari waktu ke waktu, dijabarkan dengan urutan pertama hingga terakhir secara runtut. Menurut Novitasari, bukunya tahun 2018, halaman 271, narasi adalah gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Karakteristik dalam narasi yaitu ada tokoh, ada latar baik berupa tempat maupun waktu, serta adanya urutan kejadian. Pengertian tentang narasi ini banyak bisa dapatkan dari pakar-pakar yang lain. B. Jenis-jenis narasi. Pertama, narasi informatif adalah suatu narasi yang mempunyai sasaran penyampaian informasi dengan cara tepat mengenai suatu peristiwa dengan tujuan ialah memperluas pengetahuan orang mengenai kisah yang disajikan. Kedua, narasi ekspositoris adalah suatu narasi yang berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang, biasanya satu orang. Narasi ekspositoris menggunakan bahasa yang logis berdasarkan fakta serta bersifat objektif. Ketiga, narasi artistik, yaitu suatu narasi yang memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Narasi artistik ini menggunakan bahasa yang logis berdasarkan fakta serta bersifat objektif. Keempat, narasi sugesti merupakan suatu narasi yang memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung
kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Keempat, pola deskripsi fokus merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. Pendeskripsiannya dapat berupa ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada objek tersebut. Berikut adik-adik adalah analisis. A. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. B. Istilah analisis dalam bahasa. Di sini ada analisis wacana, itu adalah cara menguraikan wacana atas bagian-bagian yang berfungsi untuk melakukan analisis. Analisis bahasa, yaitu penelaahan yang dilakukan oleh pakar bahasa untuk menggarap data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan hingga menemukan kesimpulan. Analisis edukatif itu merupakan penelitian terhadap sebuah pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya. Demikian dari secara ringkas tentang narasi, deskripsi, dan analisis. Sebagaimana tadi saya sampaikan, contoh-contohnya bisa dilihat di bahan yang sudah saya upload di e-learning. Dan saya ulangi kembali, minggu depan kita akan bertemu tatap muka maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.